الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم. Riba berasal dari kata roba, artinya bertambah atau tumbuh. Menurut istilah syara, artinya ketentuan mengembalikan secara berlebih atas suatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu, yang ditetapkan oleh satu pihak yang diuntungkan, kepada pihak lain yang merasa keberatan dan dirugikan. Secara sederhana, menurut Yusuf Qaradawi, setiap pinjaman yang di dalamnya mensyaratkan penambahan adalah riba. Secara umum riba terbagi menjadi dua, yaitu riba dain atau duyun, dan riba bai. Riba dain terdiri atas riba jahiliyah dan riba qardi, sedangkan riba bai terdiri dari riba fadli dan riba nasiyah. Riba dain adalah riba yang terdapat dalam akad hutang, seperti pinjam meminjam uang dan jual beli tidak tunai atau kredit. Riba jahiliyah, adanya tambahan nilai hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contoh adalah penggunaan kartu kredit. Saat pengguna tidak mampu membayar penuh saat jatuh tempo, maka pengguna diharuskan membayar bunga atas tunggakan kartu kreditnya tersebut. Riba qardi, yaitu adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman, yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang, oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang, tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya, seorang rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba qardi dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Riba fadli adalah riba yang diperoleh dari kelebihan ketika melakukan kegiatan tukar-menukar benda-benda sejenis namun ukurannya tidak sama rata. Contoh praktik riba fadli misalnya seseorang menukar 10 gram emas 20 karat dengan 11 gram emas 19 karat. Riba nasiyah adalah riba yang diperoleh dari tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi kepada orang yang berutang, sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan pembayaran utangnya. Misalnya, seseorang membeli tas dengan harga 200.000 karena membeli tas secara kredit maka tas tersebut dijual 300.000. 200.000 harga tas dan 100.000-nya sebagai imbalan kepada penjual karena telah memberikan kesempatan berhutang si pembeli. Nah, uang 100.000 sebagai imbalan itulah yang dinamakan riba nasiyah. Selain itu ada pula ribayat. Ribayat adalah riba yang terjadi ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara si penjual dan pembeli. Contohnya ketika seseorang membeli paket internet 30 GB. Tanpa dicek isi kuota benar 30 GB atau tidak, orang tersebut langsung membayar kemudian pergi. Sesampai di rumah ternyata isinya hanya 20 GB. Maka si penjual paket internet ini menanggung dosa ribayat. Demikianlah materi kali ini. Semoga dapat dipahami.